Halo guys, kembali lagi di channel Kim King Shot. Di video kali ini, aku akan menjelaskan cara bermain Eternity. Nah, setiap orang itu pasti mempunyai gameplay atau cara main yang berbeda-beda. Aku sendiri pun mempunyai beberapa cara memainkan event ini. Dan tentu saja, ada yang bisa aku bilang versi spender, dan ada juga yang bisa aku bilang versi free player. Tapi khusus video ini, karena aku ingin nunjukin ke free player dan low spender, cara memainkan Eternity. Aku akan menjelaskan cara bermain Eternity untuk free player dan low spender. Dan cara yang aku gunakan ini, bisa digunakan ke semua golongan. Karena dulunya, pas aku masih awal-awal main game ini, aku sering menggunakannya. Tetapi gameplay yang aku tunjukin ini, hanya efektif untuk server-server muda atau server baru guys. Karena ketika server sudah semakin tua, orang-orang di game itu sudah pada ngerti cara mainnya. Sehingga caraku ini menjadi tidak efektif. Sebenarnya agar gameplaynya berhasil kalian cuman butuh dua hal guys. Yang pertama, kalian harus punya minimal 5 teleport. Karena gameplay ini bakal boros dengan teleport. Kedua, tangan kalian harus cepat guys. Oke, sekarang kita masuk aja langsung ke gameplaynya. Rencana kita di sini hanya membunuh tentara bandit. Dan mengambil gunung emas, yang muncul di setiap menit 20 dan 10. Kita nggak bakal farming di vein level 3, dan nggak bakal ngambil bangunan yang ada di tengah. Bang, memang bisa ya dapat poin dari bunuh tentara bandit doang? Ya bisa, tetapi ya gitu guys, semakin tua server kalian, semakin nggak efektif menggunakan cara ini. Karena orang-orang itu udah pada ngerti cara mainnya. Nah, ketika kalian sudah memasuki gamenya, kalian kan diberi waktu 3 menit untuk persiapan. Nah, di sini fokus utama kita adalah tentara bandit. Jadi di 3 menit awal ini, gunakanlah waktu yang kalian punya untuk melihat kondisi di sekitar. Karena kalau di tempat kalian banyak orangnya, mau nggak mau kalian harus cabut. Karena di sini kita nggak mau berbagi poin dengan yang lain. Nah, saran aku, carilah tempat di pojokan tapi usahakan tempat itu banyak tentara banditnya. Bisa kalian lihat di sini. Di sini ada gambar benteng. Nah, ini adalah teleport gratis kalian. Kalian bisa lihat di sini waktu cooldown teleport gratis kalian. Nah, ketika fase persiapan 3 menit ini selesai, eventnya itu akan dimulai. Di sini karena di tempatku sepi, jadi aku nggak buru-buru teleport buat ganti tempat. Bisa kalian lihat, pas eventnya mulai, semua barisan aku nggak kirim ke vein untuk farm. Tapi aku kirim semuanya untuk membunuh tentara bandit. Karena bisa kalian lihat di sini ada gambar kayak botol XP. Nah ini, jika kalian klik, di sini ada beberapa skill yang kalian bisa pilih selama game ini berlangsung. Nah, untuk setiap tentara bandit yang kalian bunuh, kalian dapat tambahan XP, yang mana ini nantinya bakal membuka skill di pohon ini. Nah, skill pertama yang akan kita ambil di sini, yaitu sebelah kanan. Nah, skill ini memberikan tambahan poin 1500 untuk setiap tentara bandit yang kalian bunuh. Dan inilah salah satu kunci strategi kita. Kita bakal membunuh sebanyak-banyaknya tentara bandit ini, agar botol XP kita cepat penuh, sehingga kita bisa punya semua skill di awal. Nah, terus skill kedua yang akan kita ambil itu, ada di sebelah kanan juga. Nah, skill ini pasif dan memberikan 25% kecepatan barisan di medan tempur. Agar ketika kalian memburu tentara bandit, maka waktu yang kalian butuhkan lebih singkat dan cepat. Mungkin dari kalian bakal ada yang bertanya, terus kapan waktu kita buat farm di vein? Bukannya poin kita bakal ketinggalan dengan yang lain? Gak usah khawatir guys, selama barisan kalian tidak nganggur dan selama kalian berhasil membunuh tentara bandit, poin kalian gak akan ketinggalan. Nah, di sini kita tidak akan farming di veinnya, tetapi kita akan menyerang setiap veinnya. Kenapa begitu? Karena skill ketiga yang akan kita ambil di sini akan memberikan 5000 poin ketika kalian menyerang vein atau menempati vein. Skill ini memiliki cooldown selama 1 menit, sehingga kalian gunakan skill ini setiap menit. Artinya kalian harus menyerang vein 1 menit sekali. Nah, di sini bisa kalian lihat, kenapa aku langsung tarik pasukanku dari vein. Karena menurutku lebih banyak poin yang bisa didapatkan ketika kita membunuh tentara bandit. Apalagi vein yang kalian ambil itu vein cuman level 1. Mending kalian berburu bandit daripada nganggur di vein. Nah, biasanya, orang-orang yang baru pertama main game ini, belum terlalu paham dengan event ini, sehingga mereka lebih fokus farm di vein dan membiarkan tentara bandit ini. Nah, disinilah kalian manfaatkan situasinya. Karena kalau semakin tua server,
Mereka itu semakin paham cara mainnya dan akhirnya kalian semakin susah untuk berburu tentara bandit. Nah, skill keempat yang bakal kita ambil ada di sebelah kiri. Skill ini akan memberikan kita percepatan 15% ketika kalian menempati vein. Tapi kan kata abang tadi kita tidak akan farm di vein? Iya betul, tapi nanti di menit 20 dan 10 bakal muncul gunung emas, dan kalian bakal fokus di gunung emas ini nantinya. Nah, untuk skill terakhir yang bakal kita ambil di sini, itu ada di sebelah kanan. Skill ini akan meningkatkan kecepatan farming kalian. Nah, untuk skill kelima ini, cooldown-nya 5 menit dan kalian harus pencet untuk mengaktifkannya. Di sini saran aku, kalian fokus pakai skill ini di menit 10 dan 20, karena kegunaan skill ini, itu hanya di 2 waktu itu saja. Sebelum menit 20, usahain pasukan kalian semua sudah ada di kota, karena ketika di detik 20 atau detik 30, kalian harus berhenti mengirim pasukan keluar, dan fokus ke gunung emas yang bakal muncul di menit 20. Nah, saat di menit 20, kalian dapat mengaktifkan skill kelima yang kalian ambil tadi. Ingat, aktifkan sebelum kalian mengirim pasukan ke gunung emas. Karena jika kalian sudah terlanjur ngirim pasukan terus kalian baru aktifin skill ini, maka efek skillnya tidak akan berjalan guys. Nah, kenapa kita harus fokus di gunung emas ini di menit 20 dan 10? Karena poin yang didapatkan dari gunung emas ini, bisa dibilang cukup banyak, yaitu 4000 poin. Semakin cepat kalian farming, semakin banyak gunung emas ini yang kalian dapatkan. Nah, ketika kalian mengirim pasukan ke gunung emas, jangan lupa kalian mengirim pasukan juga ke vein 1 menit sekali untuk mendapatkan 5000 poin. Nah, kalau kalian ingat di awal tadi aku bilang untuk menyediakan minimal 5 teleport, disinilah kalian bisa gunakan beberapa teleport itu. Karena poin gunung emas ini besar, maka kalian harus berusaha mengambil gunung emas sebanyak mungkin. Sehingga kalian harus berpindah ke suatu tempat lainnya. Perlu kalian ingat, jumlah teleport yang kalian gunakan ketika berpindah tempat, itu tidak selamanya 1 teleport saja, karena semakin sering kalian berpindah tempat maka semakin banyak jumlah teleport yang kalian gunakan. Contohnya kayak gini, kan kalian punya 1 teleport gratis di game dan bakal ke refresh setiap 6 menit. Nah, ketika kalian sudah gunain teleport gratisnya, dan kalian ingin teleport lagi, maka kalian harus gunain teleport kalian yang ada di ransel kalian. Nah, teleport pertama kan gratis. Nah, untuk teleport kedua itu harganya sudah 1 teleport, dan teleport ketiga harganya sudah 2 teleport. Begitu seterusnya, maka saranku di awal, kalian harus punya minimal 5 teleport di ransel kalian. Nah, ketika gunung emas ini sudah selesai atau sudah nggak ada, kalian bisa fokus kembali membunuh tentara bandit dan nyerang vein. Jadi selama game ini, fokus kalian hanya menyerang tentara bandit dan menyerang vein 1 menit sekali. Kalau tempat kalian dirasa sudah sepi nggak ada banditnya, kalian bisa teleport ke tempat lain. Usahain kalian teleport tidak lebih dari 2 kali karena biaya teleportnya itu akan semakin mahal. Nah, untuk free player dan low spender, kalian bisa mendapatkan teleport di toko nomaden dan toko aliansi. Jika kalian setiap minggunya mengambil teleport, aku yakin kalian bisa memiliki lebih dari 5 teleport. Untuk di menit 10, kita bakal ngelakuin seperti di menit 20 tadi. Kita bakal lanjut ngumpulin poin dari gunung emas ini sebanyak-banyaknya, dan gunain teleport untuk berpindah tempat. Jangan lupa sebelum mengirim pasukan ke gunung emas, kalian aktifkan skill terakhirnya. Nah, di sini bisa kalian lihat, aku nggak ngambil bangunan tengah sama sekali, karena kalau ambil tengah, kalian harus gunain percepatan barisan untuk berebutan dan itu minimal keluar diamond 6000 sampai 8000 diamond, dimana itu nggak hoarder untuk free player. Jadi daripada kalian buang-buang diamond, mending kalian fokus bunuh tentara bandit sampai waktunya habis. Dan saran aku terakhir, kalian tidak usah melihat papan peringkat, karena itu hanya bikin konsentrasi kalian keganggu dan bikin kalian gugup. Seperti aku sering lihat peringkat jadinya konsentrasi aku keganggu dan peringkat aku turun. Kalian fokus saja bermain dan yakin aja kalau hasilnya itu maksimal. Karena di menit terakhir konsentrasi aku hilang. Jadinya aku gangguin orang-orang yang lagi farming di vein level 3. Sekalian ngetes statistik aku haha. Tapi di sini aku masih fokus untuk membunuh bandit agar peringkat aku tidak turun terlalu jauh. Pasukan utama aku berhasil mengusir pasukan Trugol 3 haha. Ternyata itu sang raja guys, apakah dia tidak terima? Di sini ada juga skin robot, aku bakal gangguin dia farming juga haha. Oke pasukan utamaku, aku tarik dulu guys buat nyerang si robot.
Pasukan aku sudah kembali, sekarang saatnya menyerang si robot. Aku berhasil mengusir dia guys, haha agak kocak memang. Oke, kurang lebih kayak gitu penjelasannya guys, maaf yang terakhir kalian jangan ditiru ya. Itu hanya untuk hiburan saja, terima kasih sudah menonton sampai selesai, jangan lupa subscribe, like dan share jika videonya bermanfaat buat kalian.